Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan menjelaskan model-model UML yang digunakan dalam perancangan aplikasi pengingat tugas pribadi maupun tugas proyek. UML atau Unified Modeling Language merupakan salah satu standar yang digunakan untuk mengaplikasikan, merancang, dan mendefinisikan sistem peralatan lunak. Adapun diagram yang akan dijelaskan meliputi akses diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Semua akan dibahas satu dalam penjelasan berikut. Nah, kita masuk ke model yang pertama, yaitu use case diagram. Diagram ini akan membantu kita untuk melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna dan bagaimana setiap fitur saling berkaitan, sehingga pengguna bisa memahami alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir secara terstruktur. Pada gambar, dapat kita lihat di sini hanya ada satu aktor, yaitu pengguna. Aktor ini berinteraksi langsung dengan sistem dan memiliki beberapa use case atau fungsi utama yang dapat dijalankan. Dimulai dengan membuat akun, pengguna mengisi data seperti nama, email, dan password. Kemudian pengguna login dengan mengetik email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Di sini, pengguna bisa menambahkan tugas dengan cara menekan tombol tambah tugas. Setelah itu akan muncul formulir isian tugas seperti judul, deskripsi, deadline, dan prioritas. Setelah semua data terisi, pengguna tinggal menekan tombol simpan untuk menambahkan tugas ke daftar. Jika ada tugas yang ingin diubah, misalnya karena tenggat waktu berubah atau ada tambahan informasi, pengguna bisa mengedit tugas tersebut. Caranya mirip seperti menambah tugas tadi, hanya saja data sebelumnya bisa disesuaikan lalu disimpan ulang. Selain tugas, pengguna juga bisa menambahkan proyek. Proyek biasanya digunakan untuk mengelola pekerjaan yang lebih besar atau dilakukan bersama tim. Sama seperti menambahkan tugas tadi, pengguna tinggal menekan tambah proyek, lalu mengisi detailnya. Nah, dalam proses menambahkan proyek ini terdapat relasi include, artinya proses ini menyertakan atau melibatkan langkah-langkah lain, yaitu menambahkan anggota tim dan mengelola tugas proyek. Artinya, saat membuat proyek, pengguna juga bisa langsung menambahkan tim dan mengatur pembagian tugas dalam proyek tersebut. Terakhir, pengguna bisa mengatur pengingat. Pengingat ini bisa diatur dengan memilih tugas tertentu, lalu menentukan waktu dan tanggal pengingat. Setelah diaktifkan, semua anggota tim akan menerima notifikasi pengingat jika tugas dalam bentuk proyek sesuai dengan jadwal. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam aplikasi TaskIS, yaitu aplikasi untuk mengelola pengingat tugas pribadi dan tugas proyek bersama tim. Pada tahapan awal yaitu start, proses dimulai saat pengguna membuka aplikasi TaskIS. Tahapan yang kedua, pengecekan akun. Aplikasi akan mengecek apakah pengguna sudah memiliki akun. Jika belum, pengguna diarahkan untuk mendaftar. Dan jika sudah, langsung masuk ke proses login. Tahapan login, pengguna memasukkan username dan password untuk masuk ke aplikasi. Tahap yang keempat yaitu masuk ke dashboard. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan untuk masuk ke dashboard utama, tempat semua fitur utama tersedia. Tahapan yang kelima yaitu aktivitas utama di dashboard. Di dashboard, pengguna bisa melakukan berbagai aktivitas manajemen tugas, baik tugas pribadi maupun tugas proyek dalam tim. Aktivitas tersebut antara lain yaitu menambahkan tugas pribadi digunakan untuk mencatat dan mengatur pengingat tugas pribadi pengguna. Yang kedua, memilih tugas, memperbaharui informasi tugas seperti deadline, deskripsi, dan status tugas. Yang ketiga yaitu menambahkan proyek, membuat proyek baru untuk tugas yang bersifat kolaboratif. Dan yang keempat yaitu menambahkan anggota tim ke proyek, menambahkan rekan kerja satu teman ke dalam proyek untuk bersama. Yang kelima yaitu mengelola tugas dalam proyek, mengatur tugas dalam proyek seperti menetapkan siapa yang mengerjakan apa.
Dan yang keenam yaitu mengatur pengingat, menentukan waktu notifikasi agar pengguna tidak lupa menyelesaikan tugas tepat waktu. Tahapan terakhir dalam aktiviti diagram adalah akhir aktivitas. Pengguna aplikasi bisa logout atau menutup aplikasi. Berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram bisa menggambarkan proses penambahan tugas serta pengaturan pengingat dalam aplikasi tersebut. Alur dimulai saat pengguna memilih opsi tambah tugas dan antarmuka akan menampilkan formulir yang harus diisi. Setelah pengguna melengkapi informasi tugas beserta pengingatnya, data akan dikirim ke logika aplikasi untuk diproses. Selanjutnya, data tersebut akan diteruskan ke basis data agar dapat disimpan secara permanen. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan memberikan konfirmasi dan antarmuka akan menampilkan umpan balik kepada pengguna berupa notifikasi bahwa tugas telah berhasil dilakukan. Model yang terakhir yaitu kelas diagram. Diagram ini akan menampilkan kelas-kelas utama yang ada di dalam aplikasi, lengkap dengan atribut dan fungsi yang dimiliki masing-masing kelas. Kita bisa lihat di sini ada 4 kelas utama, yaitu yang pertama, kelas pengguna. Kelas pengguna memiliki 3 atribut, yaitu ID sebagai identitas pengguna, kemudian nama dan email. Selain atribut, pengguna juga memiliki 2 fungsi utama, yaitu tambah tugas dan tambah proyek. Yang berarti pengguna bisa menambahkan tugas, juga dapat membuat proyek baru. Selanjutnya, kelas proyek. Kelas proyek memiliki 2 atribut, yaitu nama sebagai nama proyek dan deskripsi sebagai penjelasan atau detail proyek tersebut. Kemudian, proyek memiliki 1 fungsi, yaitu tambah tugas. Artinya, dalam setiap proyek, pengguna bisa menambahkan 1 atau lebih tugas yang berkaitan dengan proyek tersebut. Nah, kemudian kita lihat ada garis penghubung antara kelas pengguna dengan kelas proyek. Garis ini disebut dengan garis kardinalitas. Berapa banyak objek dari satu kelas bisa berhubungan dengan kelas lainnya. Juga, terdapat angka 1 di sisi kelas pengguna dan simbol bintang di sisi kelas proyek. Artinya, satu pengguna dapat memiliki banyak proyek. Hubungan ini disebut relasi one to many, satu ke banyak. Berikutnya ada kelas tugas. Kelas ini menyimpan informasi lengkap tentang suatu tugas. Atributnya terdiri dari judul, deskripsi, tanggal deadline, waktu pengingat, dan status. Fungsinya ada 2. Atur pengingat digunakan untuk mengatur waktu pengingat, dan update status digunakan untuk memperbarui status tugas ketika sudah selesai atau terjadi perubahan. Lalu kita perhatikan garis hubung dari kelas proyek ke kelas tugas. Di situ juga terdapat angka 1 dan bintang. Ini menunjukkan bahwa satu proyek dapat memiliki banyak tugas. Jadi, relasinya juga one to many, dari proyek ke tugas. Terakhir, kelas pengingat. Kelas ini berfungsi sebagai sistem notifikasi atau pengingat dalam aplikasi. Terdapat 2 atribut, yaitu waktu pengingat, kapan pengingat akan dikirim, dan metode. Cara pengingat dikirimkan bisa berupa email, notifikasi aplikasi, dan sebagainya. Fungsi dalam kelas ini adalah kirim notifikasi, yang akan mengirimkan pengingat kepada pengguna atau tim sesuai dengan waktu yang telah diatur. Kemudian kita lihat garis antara kelas tugas dengan kelas pengingat, yang masing-masing memiliki angka 1 di kedua sisinya. Artinya, setiap tugas hanya memiliki 1 pengingat, dan setiap pengingat hanya untuk 1 tugas. Relasi ini disebut one to one. Itulah gambaran desain aplikasi Taxis, solusi manajemen tugas yang mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan produktivitas pengguna. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pengembangan selanjutnya dari aplikasi Taxis.